Kesehatan tubuh dan kesehatan psikis kita adalah dua sisi dari koin yang sama. Hari ini, kita akan menggali bagaimana kondisi psikis kita berdampak pada kesehatan fisik. Kesehatan tubuh dan kesehatan psikis merupakan dua aspek yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Ketika kondisi psikis kita baik, kita cenderung lebih energik dan memiliki sistem imun yang lebih kuat. Sebaliknya, stres, kecemasan, dan depresi dapat menimbulkan berbagai masalah fisik, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan pencernaan, dan bahkan penyakit jantung. Kondisi mental yang buruk seringkali menyebabkan perilaku tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol. Sebaliknya, menjaga kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan seimbang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Dalam menjalani hidup sehari-hari, penting untuk menyadari bahwa kesehatan psikis perlu dipelihara sama seriusnya dengan kesehatan fisik. Melakukan aktivitas yang menyenangkan, berinteraksi dengan orang-orang terkasih, dan mencari dukungan saat dibutuhkan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Kesadaran akan hubungan ini dapat mendorong kita untuk lebih perhatian terhadap diri sendiri, menciptakan gaya hidup yang holistik, dan akhirnya mencapai kesejahteraan yang optimal. Dengan demikian, menjaga kesehatan psikis dan fisik adalah investasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperpanjang usia dan kebahagiaan kita. 1. Keterkaitan psikis dan tubuh. Ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita seringkali fokus pada fisik. Namun, kondisi psikis yang buruk, seperti kecemasan dan stres, dapat menyebabkan dampak serius pada tubuh kita. Dari sakit kepala hingga masalah pencernaan, semua ini bisa bermula dari pikiran kita. Ketika membahas kesehatan, perhatian kita seringkali terfokus pada aspek fisik, seperti diet dan olahraga. Namun, kondisi psikis yang buruk, seperti kecemasan, stres, dan depresi, dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan tubuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa gejala fisik seringkali merupakan manifestasi dari masalah mental. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan sakit kepala, ketegangan otot, dan kelelahan. Selain itu, gangguan pencernaan seperti sakit perut, kembung, atau bahkan sindrom iritasi usus seringkali berakar dari kondisi mental yang tidak stabil. Pikiran negatif dan kecemasan dapat mengganggu sistem saraf dan mengubah cara tubuh merespons berbagai situasi, memicu reaksi fisik yang merugikan. Kesehatan psikis yang buruk juga dapat memengaruhi kebiasaan hidup, seperti pola makan dan aktivitas fisik. Seseorang yang merasa cemas atau tertekan mungkin cenderung menghindari olahraga dan mengonsumsi makanan tidak sehat sebagai bentuk pelarian. Ini menciptakan siklus negatif di mana kondisi fisik dan mental saling memperburuk satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesehatan mental sama seriusnya dengan kesehatan fisik. Mengintegrasikan praktik manajemen stres, seperti meditasi, olahraga, dan dukungan sosial, dapat membantu menciptakan keseimbangan. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, menjaga kesehatan tubuh dan psikis secara bersamaan. 2. Adaptasi tubuh terhadap stres. Ketika kita hidup dalam kondisi cemas dan stres selama waktu yang lama, tubuh kita beradaptasi. Hormon stres seperti kortisol terus-menerus diproduksi, yang bisa melemahkan sistem imun dan menyebabkan berbagai penyakit. Seiring waktu, tubuh kita menjadi terlatih untuk hidup dalam keadaan tidak nyaman. Ketika kita terjebak dalam kondisi cemas dan stres selama periode yang lama, tubuh kita merespons dengan cara yang sangat adaptif, namun seringkali merugikan. Hormon stres, terutama kortisol, diproduksi secara berlebihan. Dalam keadaan normal, kortisol membantu tubuh menangani situasi yang menegangkan, tetapi ketika kadar kortisol tetap tinggi, dampaknya bisa serius. Salah satu konsekuensi utama dari peningkatan produksi kortisol adalah penurunan fungsi sistem imun. Tubuh yang terus-menerus terpapar hormon ini menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Organisme yang sebelumnya bisa diatasi menjadi lebih berbahaya, dan penyembuhan dari luka atau penyakit menjadi lebih lambat. Selain itu, adaptasi tubuh terhadap stres jangka panjang dapat menyebabkan gangguan lain, seperti masalah jantung, gangguan pencernaan, dan gangguan tidur. Dengan waktu, tubuh kita seolah terlatih untuk hidup dalam keadaan tidak nyaman, menjadikannya sulit untuk kembali ke kondisi normal.
Kita mungkin menjadi lebih sensitif terhadap stres dan merasa cemas dalam situasi yang sebelumnya tidak memicu reaksi serupa. Penting untuk menyadari bahwa meskipun tubuh dapat beradaptasi, tidak berarti kita harus membiarkan kondisi ini berlanjut. Mengelola stres melalui teknik relaksasi, olahraga teratur, dan dukungan sosial dapat membantu memulihkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Dengan memahami efek jangka panjang dari stres, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan holistik kita dan mencegah dampak negatif yang lebih serius di masa depan. 3. Persepsi dan manajemen cemas. Namun, penting untuk diingat, bukan situasi yang menyebabkan stres, tetapi persepsi kita terhadap situasi tersebut. Manajemen kecemasan sama dengan manajemen persepsi. Dengan merubah cara kita melihat masalah, kita bisa meredakan stres yang kita alami. Seperti kata pepatah, jika kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, apa yang kita lihat pun akan berubah. Penting untuk diingat bahwa stres tidak selalu disebabkan oleh situasi itu sendiri, melainkan oleh persepsi kita terhadap situasi tersebut. Dua orang dapat menghadapi kondisi yang sama, tetapi reaksi mereka bisa sangat berbeda, tergantung pada cara mereka melihat dan menafsirkan situasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa manajemen kecemasan sangat erat kaitannya dengan manajemen persepsi. Mengubah cara kita memandang masalah dapat menjadi kunci untuk meredakan stres. Ketika kita belajar untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar atau berkembang, kita bisa mengurangi dampak negatif yang dirasakan. Misalnya, sebuah ujian atau presentasi di tempat kerja mungkin terasa menakutkan, tetapi jika kita menganggapnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan meningkatkan diri, perasaan cemas kita dapat berkurang. Penerapan teknik seperti mindfulness, reframing, atau kognitif perilaku dapat membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan melatih diri untuk fokus pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang di luar kendali, kita menciptakan ruang untuk ketenangan dalam pikiran. Seperti kata pepatah, jika kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, apa yang kita lihat pun akan berubah. Dengan mengadopsi perspektif yang lebih konstruktif, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara kesehatan psikis dan fisik, memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih bermakna dan bahagia. 4. Dampak media sosial. Di era digital ini, banjir informasi dari media sosial seringkali menambah kekhawatiran kita. Informasi yang tidak diverifikasi dan berita palsu dapat memperburuk kondisi psikis. Penting bagi kita untuk memilih informasi dengan bijak dan tidak membiarkan hal tersebut menguasai pikiran kita. Di era digital saat ini, kita dihadapkan pada banjir informasi yang tak pernah berhenti, terutama melalui media sosial. Meskipun platform ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang berharga, mereka juga seringkali memunculkan informasi yang tidak diverifikasi dan berita palsu. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikis kita, menambah kecemasan, dan menciptakan ketidakpastian. Ketika kita terpapar pada berbagai narasi yang seringkali saling bertentangan, pikiran kita dapat menjadi kacau dan tertekan. Informasi yang menakutkan atau sensasional dapat mengubah cara kita memandang dunia dan meningkatkan perasaan cemas. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh berita yang tidak akurat dapat membuat kita merasa tidak berdaya dan terus-menerus khawatir tentang masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih informasi dengan bijak, mencari sumber berita yang kredibel, dan melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan atau mengonsumsi informasi adalah langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan mental. Mengatur waktu kita di media sosial juga dapat membantu, seperti membatasi paparan terhadap konten yang berpotensi meresahkan. Dengan membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang informasi yang kita konsumsi, kita dapat mengurangi pengaruh negatifnya terhadap pikiran kita. Ini adalah bagian dari menciptakan ruang mental yang sehat, di mana kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih positif dan konstruktif, serta menjaga keseimbangan psikis di tengah arus informasi yang deras. Mengelola kesehatan psikis sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan memahami dan merubah persepsi kita bisa menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Ingat, kesehatan holistik adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan sehat. Pikiran yang tenang dapat menghasilkan tubuh yang sehat. Mari jaga kesehatan psikis kita. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pengalaman kalian tentang kesehatan psikis di kolom komentar.